Oke, kembali di podcast RR Rumpi, tentunya bersama saya Arya Astawa. Dan kali ini kawan ngobrol saya ada dari seberang pulau nih. Itu kawan lama saya di Yogyakarta yang saat ini sudah menjadi atau resmi menjadi seorang ibu. Ada Yesi. Apa kabar, Yes? Baik, puji Tuhan. Di sana juga baik kan? Baik, sehat juga. Iya. Oke. Itu sebelumnya selamat dulu deh. Saya udah ucapin selamat makasih. sebelumnya. Makasih. Selamat ya, oke. Iya. Sudah berapa bulan jadinya nih babynya? Anak kebetulan kemarin minggu baru 9 bulan. Oh, udah 9 bulan usianya ya? Udah mau jalan. Udah ntar lagi tambah repot. Saya belum tahu tuh laki apa perempuan ya, Wak? Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Oke. Besok saya ajak main ke sana kalau sudah lebih situasinya mereda. Betul. Wabahnya udah mereda ya. Kumpul lagi terakhir kita ketemu sama suami itu. Waktu itu masih pacar ya sih ya. Masih pacar, iya, di dekat mall apa itu saya lupa. Iya, benar waktu itu kita ketemu di situ. Ya, nanti saya tunggu lagi deh kedatangannya. Iya, moga-moga bisa ke sana. Oke. Yes, gimana? Sebelumnya pastinya bahagia ya sudah jadi orang tua sekarang. Ya, seneng. Seneng pasti, bahagia, bersyukur, semua campur aduk jadi satu. Oke. Coba apa nih hal yang istilahnya mungkin dulu waktu nikah, sebelum nikah kita semua pasti punya bayangan ya. Nanti kalau jadi tua kayak gini, bayangannya bakal ngasuh kayak gini. Nah, sekarang gimana nih setelah 9 bulan, ada nggak bayangannya atau malah ketemu hal-hal yang baru? Pasti ketemu hal-hal baru tuh pasti di setiap kehidupan. Apapun yang kita pilih pasti ada hal baru. Bahagia itu pasti, bayangannya sesuai atau enggak bisa dibilang sesuai tapi bisa juga dibilang tidak. Khususnya dari anak nih, dalam artian ngebayanginnya kan biasanya kalau kita ngeliat mungkin film-film kali ya. Iya, kayaknya enak ya punya anak. Iya, kayak enak gitu. Tapi harus siap-siap bangun pagi. Kadang-kadang pernah kebangun nggak jam 1 mungkin dia kena rewel atau nggak pernah kebangun lagi. Jadi sekarang tuh jadi habit. Antara bagus dan tidak ya. Punya anak itu selalu ada positif dan negatifnya, semua hal. Jadi dulu sebelum nikah, saya pacaran nggak lama ya sama suami. Berapa tuh? Sekitar 2 tahunan. Memang dari awal pacaran kita memang niat untuk menikah karena sudah lelah menjalani yang sebelum-sebelumnya. Terus. Itu kalau ceritain panjang jadi kita skip aja. Sebelum nikah tuh karena kita awal pacaran itu memang niatnya untuk menikah. Jadi kita sama-sama kerja keras untuk berjuang sampai ke sana. Pada akhirnya saya pulang dari Bali, kita serius, kita ngomong sama orang tua. Dari situ memang kita mulai bekerja keras. Di situ saya bayangannya tuh setelah nikah, saya pengennya tuh having fun sama suami, pergi kemanapun, bebas gitu kan. Karena kan sudah sah menjadi suami istri. Betul. Kemanapun boleh dong. Pacarannya bebas gitu ya. Pacarannya bebas. Bukan. Tapi kenyataannya tuh nggak seindah yang dibayangkan. Jadi nggak di planning. Kita setelah nikah sekitar kurang lebih nggak sampai sebulan sih. Saya telat kan. Terus mikir biasa, mungkin ini telat biasa. Tapi ternyata iseng coba tes, ternyata hamil. Dari situ antara seneng tapi sedih juga. Seneng karena seneng karena dikasih rezeki ya kan. Betul. Rezeki orang tuh banyak yang minta dan belum dikasih, dan saya kebetulan dikasih secepat itu. Sebelum sebulan umur pernikahan saya ya kan. Sedihnya karena saya membayangkan hal yang negatif dulu. Jadi saya sempat bukan menyalahkan Tuhan ya, tapi bertanya kepada Tuhan, kenapa saya dikasih secepat ini? Kenapa gitu kan? Sampai akhirnya saya berdamai dengan hati bahwa saya melihat sisi positifnya. Banyak orang yang ingin punya anak, saya dikasih cepat, yaitu puji Tuhan. Saya jalani selama masa kehamilan. Awalnya tuh saya masih kerja, tapi karena kondisi kehamilan yang tidak memungkinkan untuk waktu itu saya pergi kerja di luar kota, bolak-balik keluar kota, saya nggak mungkin. Jadi saya memutuskan untuk resign.
Sampai akhirnya saya fokus ke kehamilan, sampai sekarang saya fokus ke keluarga dan anak. Itu ceritanya panjang dan butuh pengorbanan. Ada senengnya, ada enggaknya, ya kan? Senengnya punya bayi lucu, cantik, orang-orang suka liatnya lucu, cantik, nggak rewel, puji Tuhan ya, bukan tipikal anak yang menyusahkan orang tua, enggak. Dia enak banget anaknya, dikasih tonton film anteng, dikasih mainan anteng, jalan ke sana ke sini, seneng banget. Tapi nggak enaknya, ya itu ya yang namanya mengurus keluarga, terutama anak itu tidak ada istirahatnya. Itu tidak enaknya. Jadi suka dukanya ya banyak lah. Gitu. Ya kurang lebih ceritanya begitulah. Kalau diceritain panjang banget ini, bisa sampai 100 episode. Kalah ya sinetron berarti. Kalah, udah itu tersanjung semua itu kalah. Tapi menarik nih Yesi. Untuk generasi kamu, dalam artian cerita Yesi kebetulan kok mirip banget sama istri saya. Oh gitu. Baru tadi pagi curhat. Oh iya. Makanya kayak dejavu saya dengarnya baru tadi pagi gitu. Oh, kenapa nih? Istrinya kenapa? Aduh kok saya jadi curhat gitu. Gak apa-apa, kan sharing iya, ya kan. Benar. Yang namanya keluarga satu dan keluarga lain kan pasti ada bedanya. Apa sih yang menarik di keluarganya Mas Arya ini? Asik. Ya, kalau saya kan ya sih tahu sendiri saya baru nikah juga. Iya, belum sempat ke sana, belum sempat nyelamatin. Nggak boleh juga kan? Iya, nyelamatinnya jauh-jauh aja. Iya, betul. Kebetulan kasusnya sama dengan Yesi. Nggak di planning ya? Apa ya? Kayak ya gimana bahasanya? Setelah nikah sempat baca artikel gitu. Yang namanya hari kesuburan tuh kapan gitu. Kita baca. Nggak apa-apa. Aku sebelum nikah malah jauh-jauh sebelum nikah itu baca hal-hal yang seperti itu. Itu bagus sih buat kesehatan juga. Betul. Dan nggak nyangka juga sama seperti Yesi. Berarti Tuhan kasih rezeki buat Mas Arya sama istri. Betul, sama juga. Kurang sebulan nih. Jadi sekarang udah memasuki minggu berapa nih ya? Yang jelas nanti sore periksa gitu lanjut. Udah mau masuk ke 3 bulan. Sudah nggak rewel kalau sudah masuk ke 3 bulan. belum. Sedang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2,5 bulan jadinya ya. Sempat juga gitu loh. Aduh, kok begini ya? Kok karena dia ngidamnya mualnya tuh pusing segala macamnya tuh tiap malam gitu loh. Jadi situasi yang belum pernah dia rasakan. Ya saya bilang lah, namanya juga baru kan, saya juga nggak tahu kan. Jadi, iya benar. Jangan dikeluhkan gitu. Jadi makanya saya dengar cerita dinikmati. Makanya saya dengar cerita Yesi tadi. Bayangannya nanti setelah nikah pacaran gini bebas. Iya, bayangannya sih begitu. Tapi memang ternyata seperti itu harus di planning gitu, karena kembali lagi saya background pendidikannya nggak di situ, nggak di hal yang dalam bidang kehamilan atau kedokteran ya, saya nggak di bidang situ. Jadi saya sudah baca artikel dan memang ada beberapa tips and trick ya dari beberapa sumber yang saya baca bahwa yang namanya KB alami itu ada menghitung masa subur, menghitung suhu badan dan sebagainya, berbagai teknik ya. Tapi yang namanya sesuatu itu kan kita hanya bisa berusaha ya sebagai manusia, bener kan? Benar. Tuhan itu maha kuasa. Ada kuasa lain yang kita tidak bisa tidak bisa atur. Kontrol, bener. Ya, tidak bisa kontrol. Kalau bisa faktor X ya, itu kita tidak bisa kontrol. Nah, di situ ya sudah, saya berpikirnya hanya yang penting saya sudah suami istri, saya melakukannya secara sah. Hamil ya itu sudah suatu hal yang wajar. Betul. Jadi itu kita terima saja, karena di ajaran saya itu ada yang namanya luka batin. Nah, luka batin itu terjadi di semua orang. Yang tanpa kita sadari itu ada di alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita tidak menerima apa yang kita alami, seperti contohnya hamil ya, saya akan berputar pada satu permasalahan yang kenapa sih saya hamil? Saya kan nggak pengen hamil dulu, saya kan pengennya main dulu. Saya berkutat pada itu terus, itu nanti akan berdampak pada tumbuh kembang anak di dalam rahim.
Iya. Itu nasihatnya juga tadi pagi. Iya, benar. Itu penting banget, terutama pada masa kehamilan. Itu masa yang paling penting. Maka itu kenapa orang-orang tuh selalu bertanya, kenapa sih anakmu begini ya? Kenapa sih anakmu begitu? Kok anakku begini? Kok anakku begitu? Ya itu kembali lagi ke, oh iya sayang. Itu kembali lagi pada bercermin kepada diri sendiri dulu. Apa yang kamu alami dulu ketika hamil itu seperti apa? Apakah kamu bahagia? Ataukah kamu stres? Ataukah kamu mungkin mengkonsumsi makanan yang kurang baik untuk kandungan? Itu berpengaruh banget ke anak. Jadi ketika anak lahir itu sehat atau tidak, berat badan normal atau tidak, bagaimana psikologis tumbuh kembang anak, itu berpengaruh banget. Makanya ketika teman saya, karena saya sering baca literatur ya, dan karena saya sadar bahwa pendidikan saya tidak di situ, jadi diusahakan hamil itu dalam kondisi yang bahagia. Ketika anak juga sudah lahir, jangan sampai stres. Ini pelajaran buat Mas Arya ya. Kenapa saya bilang ketika setelah lahir juga jangan sampai stres? Karena itu berpengaruh kepada air susu ibu. Karena itu yang saya alami. Jadi kebetulan anak belum genap 2 bulan, ibu saya wafat, nggak ada. Di situ tuh pukulan berat buat saya, karena saya berpikir dulu waktu hamil, ya udahlah jalanin aja, kan ada ibu yang bantu saya. Saya pikirnya begitu, karena saya sampai sekarang masih tinggal sama orang tua. Saya pikirnya begitu ibu saya nggak ada, saya langsung, yang pertama sedih itu pasti, karena kehilangan orang yang sangat kita sayang. Yang kedua, saya bingung. Ini saya punya anak kecil, saya nggak tahu saya harus apakan, saya nggak tahu bagaimana cara merawat bayi, bagaimana cara memandikan, bahkan bagaimana ini belum makan gitu loh. Ketika besok makan saya harus apa kan saya siapkan. Mulai dari situ saya baca sana, saya baca sini. Kakak saya juga memberikan, kebetulan kakak saya juga kan sudah punya anak 2, jadi punya pengalaman sedikit. Yaitu bersyukur banget. Jadi dengan kondisi yang zaman seperti ini, teknologi canggih, literatur banyak, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, nggak harus sekolah, nggak harus seminar dan sebagainya. Jadi ternyata punya anak itu tidak sesimpel itu, kita hamil lahir selesai. Ternyata kayak di film-film yang kita lihat istilahnya gitu ya tadi. Iya, tahu-tahu gede, tahu-tahu SMP, tahu-tahu nikah gitu. jadinya memang mungkin buat teman-teman nih yang nonton ini, mungkin bisa jadi pembelajaran, dengerin ya. Apa namanya, buat bisa belajar. Yang namanya menikah itu tidak hanya sekedar menyatukan 2 pribadi saja. Itu kita harus siap secara psikologis, itu penting banget. Karena kalau siap secara psikologis itu semuanya, siap ekonomi, akses segala macam itu akan mengikuti. Kenapa saya bilang psikologis? Karena kita kan harus menerima pasangan kita apa adanya ya. Betul. Jeleknya kita harus terima. Kalau positif kita pasti terima ya. Kelebihan tuh pasti kita terima. Tapi yang paling kita sulit itu adalah menerima kekurangan orang lain. Bahkan kita sendiri saja seringkali tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Benar kan? Karena setelah nikah kan kelihatan semua begitu ya. Pasti kelihatan semua. Dan kebetulan saya adalah tipikal orang yang tidak pernah menutupi apapun yang ada di diri saya. Jadi saya tuh ya begini orangnya, kamu terima atau tidak. Nah kebetulan suami saya pun ya seperti itu gitu. Jadi ya karena memang dari awal niatnya menikah, kita ya sama-sama harus terima gitu loh. Ya sebel pasti, jangankan sama suami, kadang sama diri kita sendiri aja kita juga masih sebel kan gitu ya. Betul. Nah ketika sudah siap secara psikologis, apapun yang akan kita lakukan itu pasti ada aja jalannya. Udah dibawa aja santai. Anak rewel, kenapa nih? Ya udahlah. Oh mungkin minta susu. Oh mungkin pengen main. Oh mungkin apa? Ya udah kita jalin aja, enjoy. Itu kenapa? Ketika teman-teman saya melihat saya yang sekarang, kok kamu ada nih teman-teman yang kok kamu bisa sih masih bisa sempat ngerawat diri sih punya anak. Aku nggak pernah ngerawat diri gitu loh. Bahkan ketika saya mandi pun kadang sehari sekali. kadang malah nggak mandi, cuma ganti aja. Karena apa namanya, sesibuk itu punya anak.
kita nggak bisa tinggalin gitu kan. Apalagi kalau anak sudah bisa jalan, aduh itu udah pusing banget. Kalau masih bayi masih enak, ditidurin nangis tinggal bentar nggak apa-apa. Ini ditidurin nangis tinggal bentar bisa jatuh, bisa glinding, bisa apa. Itu resikonya banyak banget. Jadi apa ya, jadi seorang ibu, psikologi itu penting. Dukungan suami itu juga penting, karena kalau suami, saya tahu ya seorang suami itu bekerja cari nafkah. Ketika dia capek membawa masalah kantornya itu ke rumah dengan muka yang musam, dengan mungkin nada yang marah gitu ketika kita tanyain baik-baik, itu akan membawa psikologi istri jadi, ya ini kenapa? Saya salah apa? Saya salah apa? Jadi harapannya nih laki-laki tuh nggak yang cuman berbuat punya anak selesai, nggak bisa. Tanggung jawabnya nggak gitu aja. Tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Bagi tugas itu penting, karena kalau kita nggak bagi tugas, semua dilimpahkan ke suami, itu nggak bisa. Semua dilimpahkan ke istri, itu juga nggak bisa. Tapi jangan juga jadi yang, itu bukan tanggung jawabku, aku nggak mau ngelakuin itu. Jangan seperti itu. Pokoknya ya, dibawa enjoy aja lah. Kayak orang pacaran kan apa-apa, kamu mau apa? Oke, aku bawain. Oh, kamu capek sih, aku pijitinnya. Seperti orang pacaran aja. Ya kan, karena jangan dipikir setelah nikah terus udah gitu, aku nggak perlu mendapatkan hatinya lagi. Nggak bisa seperti itu. Yang namanya cinta itu dipupuk. Semakin kita pupuknya bagus, itu akan semakin berkembang. Prinsipnya itu ya, jangan jatuh cinta, tapi tumbuhkanlah cinta. Benar? Ya, setuju nggak? Setuju, kalau itu saya setuju banget. Itu karena kalau jatuh cinta itu sakit. Tapi kalau kita menumbuhkan cinta, kita menambahkan pupuk di setiap harinya, di setiap kita melakukan sesuatu simple, masa kita pakai cinta, itu pasti akan terasa berbeda di hidup. Asik. Jadi jangan jadikan semua itu beban. Karena kalau kita jatuh cinta, itu akan hilang, pasti cepat hilangnya. Iya. Prinsipnya sama banget ya. Kok saya sama banget? Begitu ya. Padahal kita nggak pernah ngobrol soal ini ya. Bener, kita nggak pernah ngobrol ini, baru pertama loh. Baru pertama loh. Orang ketemu di kampus kerjanya ngobrol, tugas apa? Iya, bener. Pak Setio ngasih tugasnya apa sih? Pak Setio lagi nyebut. Aduh, nggak boleh sebut merek loh. Itu dosa-dosa lain iri. Nanti Pak Mario denger, biarin aja deh. Nggak apa-apa. Ya jadi iya sama saya kok sama banget ya. Saya ngomong waktu masih pacaran, kalau waktu masih pacaran gitu ya, kenal sama istri sekarang gitu, dia sempat bilang kalau memang bosen cari aja yang lain. Dia sempat ngomong, loh maksudnya apa sih? Kan semua bisa ditumbuhkan gitu. Bener. Karena kan mungkin karena jarak usia kita itu... ya. Jarak usia kita terlalu... Oh, beda berapa tahun? 10. Oh, nggak jauh beda lah. Saya beda 7 tahun. Oh, itu lah. Nggak jauh beda. Iya, benar. Mungkin karena ada beberapa karakter yang dia waktu itu masih kuliah kan, maksudnya masih skripsi posisinya. Ada pembanding begitu, dalam artian ya namanya di usia gitu kan harapannya kayak ya sinetron atau film kali ya, mungkin gitu ya. Lebih kepada perfeksionisnya masih tinggi. Masih seperti itu. Iya. Belum mengenal dunia nyata. Betul. Kalau ini aktivitasnya ngapain betul. Tapi benar saya bilang cinta itu ditumbuhkan gitu. Karena kalau tumbuh dia akan awet. Istilahnya akan kasih. Jadi ya, akan semakin cinta. Gitu. Oh, benar. Oke. Balik lagi nih, biar nggak saya curhat. Iya. Yesi sendiri, oke. Yesi waktu waktu posisi hamil nih, saya sering mendapatkan informasi juga sama dari artikel juga, dari bacaan-bacaan. Bahkan sebelum kenal yang sekarang saya sudah sempat baca begitu. Katanya kalau hamil tuh si ibu dengerin lagu, kemudian baca buku, bahkan bapak saya sempat nasihatin istri juga buat lagi hamil ya sekarang, sempat ngomong sering-sering baca buku fisika, belajar matematika, biar cerdas katanya. Pernah nggak sih mungkin Yesi punya informasi seperti itu sebelum menikah, terus setelah menikah dipraktekin nggak? Pertanyaannya di situ. Selama masa hamil sih saya melakukan hal-hal yang membuat saya nyaman aja sih. Kenapa yang membuat saya nyaman?
tidak stres. Jadi pengen dengerin musik ya saya dengerin musik. Saya lagi pengen joget, saya lagi pengen aja sama melakukan hal yang saya senang aja. Untuk ketika masa hamil saya dengerin musik, yes, itu saya dengerin musik anak. Jadi saya ketika hamil sering banget dengerin lagu klasik, lagu-lagunya Mozart, lagu-lagunya Beethoven itu saya sering dengerin. Berpengaruh atau tidak kepada anak, saya tidak tahu. Karena saya tidak meneliti akan hal itu. Itu sudah ada penelitiannya dan saya cuma baca aja katanya berpengaruh, ya sudah saya lakukan saja, toh juga tidak merugikan. Betul. Itu juga merilekskan. Bahkan ketika saya mau melahirkan, ketika saya sedang kontraksi, itu saya mendengarkan lagu klasik dan itu berpengaruh banget kepada psikologi saya yang lebih tenang, lebih kuat untuk menghadapi kontraksi karena sesakit itu saya tidak bisa memberitahu gimana sakitnya. Yeah. Tapi itu ngaruh. Kalau untuk masalah musik, kalau untuk masalah baca buku, ini baca buku ketika hamil atau ketika anak sudah lahir? Hamil. Saya kalau saya secara pribadi sih baca bukunya cenderung ke parenting aja sih, bagaimana cara mengurus anak, bagaimana ketika kita menghadapi anak itu nangis, lebih ke hal-hal yang seperti itu. Jadi saya nggak yang baca-baca, bahkan kadang-kadang saya baca, bukan baca sih ya, tapi kadang muncul ya di feed Instagram gosip apa segala macam, ya udah baca aja, cuma baca hal-hal yang kayak gitu sih. Nggak, kalau itu ngaruh atau enggak mungkin lebih, saya bukan nggak bisa berkomentar ya, tapi lebih ke nggak compatible buat mengomentari itu. Jadi karena butuhnya saya untuk baca tentang parenting, nggak ada yang ngajarin saya, tidak ada yang mengajarkan bagaimana caranya punya anak. Jadi saya baca sendiri. Lebih ke situ sih, lebih ke pengetahuan tentang itu. Orang tua pengasuhan. Ngaruh enggaknya gitu, saya nggak tahu sih. Mungkin ngaruhnya begini ya, ketika ibunya belajar fisika ketika hamil, nanti jadi pintar fisika, nanti anaknya belajar fisikanya, ibunya bisa. Mungkin begitu ya. Nggak tahu tuh nasihat bapak saya. Bisa jadi ya. Cuman itu kan Arya, Yesi sudah sempat juga bahwa tahu informasi kalau lagi hamil dengerin musik, ini yang bagus begitu. Tahu. Akhirnya kenapa nggak dicoba juga begitu ya? Artinya beberapa artikel atau semua artikel yang Yesi baca kemudian itu menarik buat dilakukan, Yesi coba begitu ya kurang lebihnya ya. Kan ya kalau itu benar, kalau itu make sense dalam artian bukan masuk atau gimana, tapi tidak sulit untuk dilakukan, ya kenapa tidak? Betul. Kan ada juga saya selama saya punya anak juga, selama saya hamil juga melihat beberapa artis ya yang juga sedang hamil melakukan aktivitas mereka. Ada yang melakukan olahraga, mungkin yoga atau pilates atau apa. Dan itu mereka lakukan karena menurut mereka aman. Nah kalau itu bisa dilakukan ya kenapa tidak? Tapi karena saya tidak bisa melakukan hal tersebut, jadi ya sudah, saya senam hamil biasa aja di rumah sakit. Yang bisa saya lakukan ya sudah, gitu aja sih. Jadi selama Anda bisa melakukan ya kenapa tidak, tapi tetap dalam pengawasan dokter, dalam artian tetap konsultasi ke dokter, dok kondisi kehamilan saya seperti ini, kalau saya seperti ini bagaimana? Karena saya sempat, dok kondisi kehamilan saya begini, kalau misalnya saya ke pasar naik sepeda boleh nggak? Sempat nanya gitu ya? Kalau merasa sehat, iya, sempat saya nanya. Kalau merasa sehat dan tidak apa-apa, nggak apa-apa, asal bukan olahraga berat. Dalam artian bersepeda saya berkilo-kilo, karena kan pasar sini cuma berapa meter sih dari rumah saya. Jadi daripada saya naik motor, saya waktu itu nggak kuat, kakinya nggak sampai juga. Jadi daripada saya kenapa-napa dengan kandungan, jadi lebih baik saya memilih buat naik sepeda aja yang lebih pendek. Itu sih. Jadi apapun yang dilakukan selama hamil, baiknya konsultasi ke dokter. Betul. Jadi saya juga sempat pernah nanya, kalau senam hamil sebelum 7 bulan gimana dok? Jangan dulu lah, karena kandungan kamu masih seperti ini. Kan jadi dokter yang lebih tahu. Iya. Jadi apapun yang dilakukan yang sekiranya berisiko, tanya sama orang yang berkompeten gitu. Gitu sih kalau saya. Oke. Jelas lah, kan harus senyamannya itu ya, yang mana yang lebih enak. Iya, yang penting nyaman. Kalau udah nyaman itu menjalankannya enak. Betul. Literaturnya ada, yang tinggal pilih yang mana mau dijalankan, begitu kan? Bener. Nah, semua tuh literatur tuh pasti ada sumbernya yang kredibel, udah gitu aja. Nah sekarang selama ini sudah 9 bulan ngasuhnya, masih ASI ya? Masih, puji Tuhan.
syukurlah. Kan kalau di artikel kalau nggak kurang lebih 2 tahun ya. Yang kalau yang idealnya yang bagus. Kalau ya. Bisa 2 tahun 2 tahun. Kan kondisi betul. Ibu kan berbeda-beda ya. Ada yang 1 tahun lalu asinya mandek juga ada. Iya. Ini sudah diberikan makan atau gimana? Sudah, mulai dari 6 bulan sudah saya kasih empasi. Iya. Nah, pertanyaan saya itu sih kayaknya belum bisa dijawab tuh. Tapi gimana? Kalau anak rewel nggak maunya ini makan ini, kayaknya tuh di usia 3 tahun kayaknya ya nanti ya. Rewel. Sebenarnya anak itu sudah bisa memilah-milih makanan kok. Oh iya. Anak saya itu saya coba kasih makan ubi-ubian, itu dia nggak mau. Benar-benar ditutup mulutnya. Tapi ketika saya ganti dengan nasi atau mungkin buah, itu dia mau. Rewelnya sih bukan ke rewel yang gimana-gimana, maksudnya kayak lebih ke kalau dia nggak mau dia mingkem atau mungkin dia nangis gitu ya? Atau mungkin mendorong tangan. Itu yang dilakukan karena kan dia belum komunikatif. Nah menarik nih, menarik. Cuman kalau saya prinsipnya dari kecil diajarkan untuk makan sayur karena anak itu jauh lebih sulit untuk menyukai sayur ketimbang menyukai daging-dagingnya. Jadi saya sih banyak kan kasih sayur sih. Daging tuh saya kasih lebih kepada kaldunya. Kalau saya sempat ke pasar yang jauh untuk beli daging, saya akan kasih kayak gitu sih. Ini menarik pengalaman nih. Saya. Yesi, tadi Yesi berusaha untuk ngasih umbi-umbian. Pernah mencoba untuk berkreasi mungkin sesuatu yang dia suka, dalam artian dia nonton apa, sukanya apa, terus umbiannya kamu olah jadi itu gitu, bentuk kepiting mungkin atau apa gitu. Belum, karena kenapa belum? Karena yang pertama dia juga masih belum bisa makan makanan bertekstur. Saya takutnya ususnya belum siap juga. Jadi mungkin dia nggak mau karena giginya belum tumbuh, kan bisa jadi ya. Itu kan kemungkinan besar. Kalau berkreasi pasti, saya berkreasi dalam artian berkreasi lebih kepada menu sih ya. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk itu belum sampai kepada situ karena dia tadi anaknya masih terlalu kecil. Iya, masih kecil, iya benar. Mungkin 3 tahun, 4 tahun mungkin biasanya. Iya, tapi mungkin biasanya karena lucu dia mau ya. Kalau ponakan saya sih lebih kepada visual. Ketika dia lihat bentuknya bagus, dia akan mau makan. Contohnya kayak wortel dibikin bunga, mungkin betul. Itu akan lebih menarik. Itu bagus juga. Itu dari ponakan udah pernah lihat seperti itu ya kejadiannya? Saya punya ponakan 3. Itu kebetulan dari kecil sih saya lihat tumbuh kembangnya seperti apa. Jadi mulai dari dia bayi, mulai dari dia makan, mulai dari dia first step dia jalan, dia naik sepeda pertama kali, itu semua saya lihat. Tapi memang tidak seintens itu. Dan karena dulu saya bayangannya pernah ngurus ponakan dan kayaknya nggak susah punya anak, tapi ternyata nggak bisa dilihat kayak gitu. Karena ketika itu ponakan saya rewel ya saya kasih ibunya. Nah kalau sekarang saya anak rewel ya mau saya kasih siapa ya saya tanganin sendiri. Betul. Bedanya di situ gitu. Kalau dari suami nih, itu anak, oke. Ngasuh anak, sekarang ngasuh suami. ngasuh suami. Kalau suaminya sendiri gimana? Dalam artian pernah request dimasakin juga atau biasanya seperti apa? Suami sih nggak rewel ya. Enak banget suami saya tuh. Enggak, dia bukan tipikal orang cemburunya. Mungkin rasa cemburu ada ya, pasti ada. Cuman cemburunya sama anak gitu. Sama enggak sih? Enggak ya. Enggak, justru saya yang sering cemburu. Maksudnya cemburu dalam artian dia lebih fokus ke kerjaan. Tapi make sense juga sih dia alasannya karena kan saya cari duit buat kamu juga, buat anak juga. Oh ya sudah. Saya nggak bisa itu dong, nggak bisa apa ya namanya kasih argumen yang gimana, ya sudah buat aku juga ya mau gimana. Berdamai dengan hati lagi, balik lagi ke kayak gitu. Suami nggak rewel, maksudnya kadang saya malah ketika dia ada waktu senggang tuh saya lebih ke kamu sama anak. Saya malah justru saya nggak butuh kamu sama saya butuhnya kamu sama anak, karena anak tuh lebih butuh kamu daripada saya mikirnya gitu sih. Iya. Gitu, request makan apa segala macam, enggak sih, sama saya tuh enak banget orangnya. Kadang tuh saya malah bingung, saya bingung masak apa, terus kamu mau masak apa aja, makan telur juga nggak apa-apa, kadang malah kayak gitu. nggak rewel sih, kebetulan ya nggak rewel, tapi kadang-kadang ya saya pengennya masak sesuatu yang spesial, misalnya
kebetulan suami suka keju-kejuan, saya coba bikin pasta, saya coba bikin pizza, dia juga suka roti, saya coba belajar bikin roti. Dari situ sih jadi multi talent ya. Dulu cuma bisa jualan, marketing ya kan. Dulu cuma bisa masak telur, masak nasi, masak mie. Sekarang jadi banyak karena pengen bikin senang suami dan berusaha untuk supaya nggak jajan gitu sih. Wah, menarik. Ini menarik banget nih. Terutama soal Yesi tadi bilang suami sibuk, aduh minta diperhatiin dikit gitu kan. Tapi dia kan juga sibuk. Ya minimal istri saya dengar nanti. Kalau saya balik lagi ya, kalau saya berfokus kepada suami sibuk nggak pulang, begitu terus, itu saya akan stres sendiri dan itu berdampak kepada anak. Betul. Balik lagi ya, semua tuh ke anak. Jadi bagaimana kita memaintain diri kita supaya kita tidak stres, supaya pikiran kita itu baik, itu nanti tumbuh kembang, itu akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak. Kenapa seperti itu? Misalnya kita sebel sama suami nih, kok pulangnya malam? Saya tuh capek ngurusan lagi. Begitu, kita fokusnya ke situ. Nanti misalnya anak rewel, nanti percaya aja bahwa di bawah alam sadar kita pasti akan marah ke anak. Karena itu sudah terjadi, pengalaman saya tuh yang sudah saya lihat ya, kakak saya yang sudah menikah, dia sedang pusing dengan satu pikiran, stres, dampaknya ke anak. Misalnya anak gak sengaja menjatuhkan air gitu ya, jatuhnya yang keluar pertama kali di mulut akan marah duluan. Gimana sih? Pasti akan begitu. Beda ketika kita akan positif thinking, loh adek kok gak hati-hati? Ya, yang keluar kan berbeda ya. Itu nanti efeknya ke anak akan berbeda. Jadi sebagai seorang ibu, terutama ibu yang di rumah yang mengurus anak, itu penting banget untuk jaga hati, jaga pikiran. Itu kunci utama untuk mengurus keluarga sih kalau saya bilang. Memang saya juga nggak sesempurna itu ya. Kayaknya saya ngomong gampang banget, emang nggak segampang itu ngejalaninnya. Karena saya awal-awal punya anak juga sering berantem sama suami, pulang malam terus, begini begitu. Tapi sampai pada akhirnya kita mencapai ke sebuah kesepakatan. Saya komunikasi ya, itu penting ya, komunikasi dengan suami. Saya tuh maunya apa, suami maunya apa, kita saling komunikasi, kita ambil titik tengahnya gitu. Ya karena mantap. Kan ya benar-benar, karena kan kemarin tuh ada yang nulis tuh bagus banget, karena memang Jenny nulis, menarik banget. Yang namanya sebuah keluarga nggak mungkin ada antang-antang aja, tenang-tenang aja. Yang namanya selisih pendapat kan biasa, karena kita bukan patung. Itu tulisan Jenny. Benar. Itu tulisan Jenny. Ya. Bukan patung sih. Patung pun kalau dia diem aja juga kita bisa apa? Karena gini, kita hidup tidak sendiri. Orang lawan bicara kita atau orang di sekitar kita punya pemikiran sendiri yang kita harus pahami itu. Bagaimana cara memahaminya? Dengan komunikasi. Iya. Betul. Menarik banget. Itu sih. Ya. Berarti saat ini Yesi juga lebih sibuk untuk urus anak ya, dan otomatis pekerjaan dipegang sama suami begitu ya. Memilih untuk seperti itu ya, karena kan ada beberapa orang yang memilih untuk tetap bekerja. Betul. Kalau saya punya reason tersendiri kenapa saya memilih untuk di rumah aja dan ngurus anak. Kayak gitu. Semua tuh pilihan. Iya, semua pilihan. Saya kalau misalnya disuruh milih, kalau kadang lihat update teman gitu ya, seneng sudah lebih baik, gajinya juga sudah naik, dia bisa beli ini itu sendiri. Sedangkan saya sekarang apa-apa harus minta suami. Kadang kalau suami nggak punya uang ya saya harus sabar, nunggu, mungkin nggak sekarang, atau mendahulukan kepentingan anak. Jadi misalnya, aduh sih kita punya duit lebih nih, kita apakan? Oh kita beli baju anak aja karena baju sudah kekecilan. Jadi kadang iri melihat hal yang seperti itu. Cuman saya ambil positifnya saja bahwa teman saya itu belum punya anak, sedangkan saya sudah. Kebahagiaannya yang kita dapat itu berbeda. Jadi ya disyukuri aja. Yeah. Jadi semua kan hanya masalah pilihan masing-masing aja kan. Pilihan semua itu, hidup itu apa yang kita hadapi saat ini itu dampak dari pilihan yang kita lakukan sebelumnya. Siap. Yang penting tetap happy sama keluarga. Happy, harus happy dong. Dan juga yang menarik itu si kecil juga bisa lihat ibunya juga kan nantinya. Sudah bisa tuh.
yang namanya anak itu, kenapa ada pepatah buah tidak jauh dari jatuh tidak jauh dari pohonnya? Karena seorang anak itu menirukan apapun yang orang tuanya lakukan itu tanpa disadari. Misalnya kebiasaan kecil aja, makan pakai tangan. Anak melihat, anak akan meniru. Ya, seperti itu, sesimpel itu ya. Kalau misalnya orang tuanya terbiasa makan pakai sendok dan garpu, nanti anak juga akan meniru. Jadi ketika punya anak, sorry ini lagi diganggu. Nggak apa-apa. Jadi ketika punya anak, semua itu harus kita jaga, tutur kata, terus juga kalau misalnya apa ya cenderung ke tutur kata sih, itu juga penting karena dia mendengarkan semua, dia mendengar, dia akan semua dia rekam, berpikir, semua dia rekam. Imajinasinya kan mengikuti. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang ya, terutama anak ini belum bisa ngomong, tapi itu terekam jelas di alam bawah sadarnya dia. Nanti ketika misalnya saya sering marah-marah, atau misalnya saya tuh ya tadi contohnya saya makan pakai tangan, itu otomatis nanti tumbuh kembangnya anak akan sama seperti itu. Kalau itu sudah ada penelitiannya, bisa dibaca sendiri. Iya. Saya juga lupa sih saya bacanya di mana. Saya pernah baca juga kayaknya itu, yang bagian itu. Iya, itu ilmu psikologi sih itu. Betul. Karena kan ini lagi masa emas lah istilahnya kan, 1-5 tahun. Lagi belajar meniru dari apa yang dilakukan. Lagi belajar meniru. Orang tua saya, mertua saya pun selalu bilang begitu. Hati-hati. Selalu hati-hati karena anak itu selalu menirukan apa yang orang tuanya atau orang terdekatnya. Yang mengasuh dia, yang sering bersentuhan. Iya, kadang kalau misalnya ponakan pulang sekolah datang marah-marah, pasti saya akan marah. Kamu kenapa sih kok pulang sekolah marah-marah? Nggak malu apa dilihat adik? Orang pulang sekolah kok marah-marah? Memberitahunya seperti itu. Jadi diusahakan sih orang-orang di sekitar lingkungan anak itu juga mendukung. Kayak gitu sih kalau saya. Ilmunya banyak karena belajar baca. Iya. Nggak apa-apa, ini jadi seri yang menarik banget. Ini juga jadi pengalaman buat saya pribadi ya ke depannya. Dan makasih banyak nih buat waktunya Yesi, ini serinya menarik banget. Saya nggak duga, karena kita nggak pernah ngobrol ini nih, sekali lagi kita nggak pernah ngobrol nggak pernah. Dan menarik. Sama-sama pengalaman pertama juga. Sampai cara berpikir hal-hal yang seperti itu sama gitu loh, seperti cinta bukan. Kemudian juga ternyata ada juga bacaan Yesi tentang musik tinggal dipilih yang mana bisa dilakukan. Bacaan seperti itu menarik banget. Kebetulan juga yang satu lagi yang sama lagi sebenarnya, posisinya istri itu kerja keluar kota, cuman saya nganter karena saya masih ada waktu untuk seperti itu. Iya. Kalau mampu tidak apa-apa. Kalau saya secara pribadi merasa tidak mampu kan, dan saya mengalah aja. Buat apa saya cari uang banyak tapi saya stres? Saya sih mikirnya begitu. Tapi kan kembali lagi ke orangnya, kalau mampu ya nggak apa-apa. Betul. Nah itu menarik banget. Jadi dari pengalaman ini juga menjadi nanti para pendengar podcast saya juga bisa belajar kan, terutama yang saat ini mungkin masih pacaran begitu ya, ternyata begini toh rasanya. Harus hati-hati ya pacaran ya. Ingat punya anak itu repot. Karena terutama generasi milenial muda nih kan kadang-kadang bayangannya mungkin patokannya masih sebatas opini di film kali ya. Iya, mungkin film sinetron kan, yang namanya orang tuh kan tujuannya bikin film, bikin sinetron kan supaya terhibur dong, bukan betul. Supaya stres. Jadi ya yang dilihatin yang enak-enaknya aja. Iya. Oke, makasih banyak sekali lagi ya Yesi buat waktunya. Lumayan kita ngobrolnya hampir sejam nih, 40 menit ya. Oh iya. Yang jelas. Kalau ngobrol kayak gini tuh gak kerasa. Memang gak kerasa. Emang makanya sebenarnya lebih enak itu langsung ketemu. Cuman kondisinya kayak gini belum bisa ketemu ya. Betul. Oke, saya tunggu nanti kedatangannya di Bali ya. Kapan juga. Salam juga buat suami. As soon as possible. Salam buat suami dan juga keluarga ya. Makasih ya sih. Sampai jumpa. Oke, siap. Bye-bye.